Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu pakai sabun. Dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di sini dari Juru Review. Hari ini kita akan unboxing ini. Ini adalah perangkat dari Logitech. Di sini kita udah ada dua produk. Yang pertama adalah mouse wireless dari Logitech Pebble M350. Terus yang kedua ada multi device keyboard dari Logitech seri K380. Ya, ini warnanya sama-sama warna putih, dan kalau kalian lihat ini tuh memang kelihatan cukup serasi, estetik gimana gitu. Tapi ini tuh produk yang dijual terpisah, jadi bukan satu paket. Jadi kalau kalian pengen beli keyboardnya sendiri bisa, buat beli mouse-nya sendiri juga bisa. Ya udah, langsung aja deh kita unboxing. Pertama kita unboxing yang ini dulu, yang mouse Logitech Pebble M350. Bentar ya, saya unboxing. Oke, ini dia Pebble M350 dari Logitech. Isi dalamnya udah kosong. Isi dalamnya kita dapet buku petunjuk penggunaan. Jadi dia itu bisa Bluetooth, bisa juga pakai dongle USB yang udah ada di sini. Dan ya kayak biasalah dokumen-dokumen. Dan aduh. Dan ini dia mouse-nya. Mouse-nya tuh tipis banget ya. Tipis banget loh mouse-nya itu. Ini ngingetin saya sama Magic Mouse-nya Apple sih. Tapi ini bahan atas sama bawahnya semuanya itu catnya itu dope, bukan glossy. Untuk feel penggunaannya sendiri agak aneh sih menurut saya. Agak kurang biasa saya sama model-model mouse flat kayak gini. Oke, terus kita copot dulu plastik-plastikannya. Atasnya bisa dibuka, dan di sini ada baterainya ukuran A2, satu baterai ukuran A2. Kita udah dapat baterai, enak. Biasanya sih Logitech memang udah nyediain baterai sih. Terus yang kedua ini ada dongle USB-nya sendiri, dan di sini udah ada tempatnya. Enak biar nggak hilang-hilang. Terus ya ini scrollingnya, dan ini dia udah ada on off di bawah, tombol on off buat nyalain mouse-nya. Terus ini buat pairing Bluetooth-nya. Dan setelah saya sadarin, ternyata ini tuh magnet loh. Tuh, magnet loh. Enak banget. Jadi dibukanya gampang. Tuh, dibukanya gampang. Terus ditutupnya juga gampang, tinggal ditaruh aja. Ya udah. Magnet ternyata. Enak juga.
Dan ini tuh udah silent ya. Nih, kalau kalian dengerin coba. Kedengeran nggak tuh? Udah silent. Jadi pas dipencet-pencet tuh nggak tak 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 tak. Beda sama keyboard, bukan keyboard, sama mouse gaming yang saya punya. Nih, nah kedengeran kan tuh kalau mouse gaming agak tak 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 tak. Ini juga dari Logitech. Sedikit unboxingnya bisa kalian lihat sih di pojok kanan atas. Nih kita bandingin ya. Ini yang mouse Pebble. Ini yang Logitech Gaming. Nah, kedengeran bedanya sih kalau saya denger. Semoga kalian juga bisa ngedenger ya. Oke, mouse-nya udah. Terus sekarang keyboardnya. K380. Kebolak. Ya, kita dapat keyboardnya. Terus dapat buku petunjuk lah kayak biasa. Oke, kita lihat keyboardnya. Dapat petunjuk pemakaian juga. Ya, ini dia keyboardnya K380. Sebelumnya sih saya udah pernah ya unboxing keyboard yang satu ini, tapi warnanya tuh warna abu-abu kalau nggak salah. Dan kalau saya perhatiin dari seri yang pertama itu, seri yang ini tuh K380 juga, tapi ini tuh kayaknya produksi baru. Saya sih ngerasanya ini tuh lebih minimalis ya. Mulai dari penggunaan logo yang cuma Logi doang di sini. Biasanya kan kalau yang produk-produk lama tuh tulisannya Logitech gitu. Kalau ini cuma Logi doang. Terus warnanya juga kelihatan lebih lebih estetik sih menurut saya. Kalau untuk bagian-bagiannya sendiri ya sama dengan keyboard Logitech K380 yang udah pernah saya unboxing. Di bawah ini ada ada baterai, ukurannya nih berapa ya? Ini yang kecil. Ini A3 nih kayaknya. Iya. Terus di sampingnya, samping kiri ada tombol on off-nya. Dan di sini tuh ada 3 switch buat Bluetooth. Jadi ini tuh bisa dipakai di 3 perangkat sekaligus. Oke, coba deh kita sekarang akan coba konekin ke sini nih, ke tablet. Bentar ya. Ya, pertama tentu aja nyalain Bluetooth yang ada di tablet. Terus nyalain on off keyboardnya. Terus pencet salah satu dari 3 tombol Bluetooth ini. Kita pilih yang buat tablet ini, pilih yang satu aja. Pencet, nah sampai berkedip gitu. Nah, sampai berkedip. Baru kita lihat di tabletnya udah kedetek apa belum. Kita scan dulu. Nah, ini kayaknya K380 nih, atau dia kan keyboard K380. Langsung aja dipilih. Enter pairing tuh, enter 3, 4, 7, 2, 2, 5.
tinggal dimasukin di keyboardnya. Oke, udah connected. Oh, bentar. Udah connected tuh keyboard K380. Oke, terus kita akan pasang juga mouse-nya. Oke, udah on. Terus kita akan cari lagi. Nah, udah ketemu tuh Logitech Pebble. Tinggal dipilih aja. Pair, oke, pair. Udah. Kalau udah kayak gini, ini tadi ada lampu birunya, terus sekarang mati. Nah, ini berarti udah masuk. Oke, kita akan sedikit atur dulu meja ini dan kita setting-setting, terus nanti saya akan kasih tahu gimana pengalaman pakai kedua device ini, Logitech K380 dan mouse Pebble M350. Oke, di sini kita udah ada dua device. Yang pertama itu tablet Android, terus yang kedua itu laptop Windows. Sebentar. Iya. Yang kedua laptop Windows. Dan dua-duanya ini udah kesambung sama Logitech K380 dan Pebble M350. Buat tabletnya sendiri kita pakai konektivitas Bluetooth semuanya. Buat tablet ini udah saya setting di keyboardnya di angka 1. Terus yang buat Windows ini udah saya setting di angka 2. Dan untuk mouse-nya sendiri buat Windows-nya saya akan pakai USB dongle yang satu ini. Jadi langsung aja kita colokin ke laptop Windows-nya. Ya, udah nyambung, udah bunyi. Pertama kita cobain dulu di tablet itunya deh, tablet Android. Bentar, saya masukin kode dulu. Ya, ini dia. Udah di tablet Android, kita coba buat ngetik. Halo, nama saya Ono dari Juru Review. Oke, udah bisa dan kita akan cobain mouse-nya. Ya, mouse-nya juga berjalan dengan baik. Nih, saya lagi lihat update Olimpiade Tokyo 2020 nih. Indonesia, kita lihat Indonesia ada di urutan 29 dengan 2 medali, 1 medali perak dan 1 medali perunggu. Bukan pencapaian yang buruk. Oke. Kita akan pantengin sampai nanti Olimpiade berakhir. Apapun hasilnya ya itu emang udah yang terbaik lah. Oke, langsung kita akan cobain keyboard dan mouse-nya ke perangkat Windows. Di sini saya udah setting di angka 2, tinggal dipencet aja angka 2. Nah, udah berkedip kayak gitu. Nah, berarti itu udah connect. Oke, ini dia yang di Windows. Ya, yang di Windows juga saya lagi ngecek Olimpiade. Dan untuk mouse-nya sendiri, karena kita pakai dongle USB yang ada di Pebble M350 ini, kita tinggal pencet aja tombol kecil yang di sini. Nah, setelah lampunya kedip gitu,
berubah warna. Nah, itu berarti udah nyambung. Oke, ini dia udah nyambung Pebble M350-nya. Oke, ini juga saya lagi lihat update Olimpiade. Oke, ya berjalan dengan mulus, dengan baik. Dan untuk keyboardnya sendiri, coba kita tes. Halo, nama saya Ono dari Juru Review. Oke, ya berjalan dengan baik. Dua-duanya berjalan dengan baik, baik mouse-nya ataupun keyboardnya berjalan dengan baik. Ya, itu dia. Itu dia sedikit demonstrasi dari keyboard K380 dan mouse Logitech Pebble M350. Oke, dan gimana pengalaman pertamanya pakai dua device ini? Buat awal-awal sih ya, saya ngerasa agak kurang terbiasa dengan dua model device yang satu ini. Pertama, mouse-nya itu flat. Mouse-nya flat, dan karena kan saya biasanya pakai mouse gaming ya. Jadi DPI-nya itu bisa diatur, sedangkan ini tuh nggak bisa. Jadi kerasa agak sedikit beda gitu responsibilitasnya gitu, kerasa beda. Untuk keyboardnya sendiri, karena dia itu tombolnya agak membulat dan biasa yang saya pakai itu kayak gini, agak kotak-kotak gitu, jadi memang perlu pembiasaan sih, dan rasanya tuh masih agak aneh aja pakai keyboard yang tombolnya tuh bulat-bulat kayak gini. Tapi untuk pengalamannya dua device ini sih kerasa cukup baik dari build quality dan konektivitasnya, masih oke-oke aja. Tadi sih saya nyobain nggak kerasa lag sama sekali. Oke, buat nanti review lengkapnya tentu akan saya bikin. Untuk sekarang gitu aja, dan ya ini adalah sebuah device yang menurut saya cukup menarik dari segi bentuk dan fungsi. Dan apakah akan nyaman dan enak untuk dipakai di pengalaman penggunaan sehari-hari, tentu nanti akan saya cobain beberapa hari biar saya lebih pasti gimana rasanya pakai kedua device ini. Buat sekarang mungkin gitu aja. Makasih banget semua yang udah nonton. Saya Nom pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.